Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 942. Ziji ini licik. Luli mencatat bagaimana dia dan Patriark Sun jatuh karena kebohongannya. Dia tahu dia tidak bisa meremehkan wanita ini. Baru saja, dia hampir membeli bahwa Ziji berteman dengannya. Tidak hanya dia kehilangan semua keinginan untuk melawannya, dia hampir menerima undangannya untuk datang ke pulau itu. Jika dia tidak memutuskan dan menolak tawaran itu dan datang ke pulau itu bersama Patriark Sun dan yang lainnya, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Ziji pasti punya rencana yang cerdik. Meskipun dia mungkin selamat, tetapi orang lain pasti akan dikutuk. Kastil angin bulu, menyebar. Luli tidak ragu. Dia mengaktifkan kastil angin bulu sekaligus dan keliling yang satu ini lebih dari 3 mil, menutupi Patriark Sun, 4 patriark lainnya, para Raja Bis, Ziji dan para Raja Bis lainnya miliknya. Patriark Sun dan 4 lainnya harus dihentikan sebelum mereka mencapai Ziji. Pada saat yang sama, Luli harus melindungi dirinya terhadap serangan dari Ziji dan Beast Kings. Kastil Featherwind tidak diragukan lagi cara yang cocok untuk melindungi Patriark Sun dan 4 lainnya, dan menyerang Ziji dan Beast Kings pada saat yang sama. Tentu saja, begitu Kastil Featherwind muncul, Patriark Sun dan 4 lainnya menjadi mangsa rasa sakit, melolong dan berguling-guling. The Beast Kings kehilangan kemampuan untuk menyerang. Mereka berjatuhan di udara, menjerit dan melolong, cukup keras untuk mengguncang langit dan bumi. Apa yang mengejutkan Luli adalah bahwa Ziji dan Beast Kings dari spesiesnya tidak terpengaruh sama sekali. Ziji dengan nyaman tetap berdiri di pulau itu. Adapun para raja binatang dari spesiesnya, mereka mengeluarkan trisula saat menabrak dinding kastil angin bulu, dan menyerbu menuju Patriark Sun dan yang lainnya. Perlombaan Putri Duyung harus jago dalam serangan jiwa dan jiwa mereka cukup kuat untuk menahan serangan angin bulu. Namun, Luli tidak khawatir. Dia menghasilkan banyak senjata angin bulu dan menyapu mereka ke arah para gadis. Senjata Featherwind tidak hanya berisi serangan jiwa, tapi juga kekuatan. Gadis-gadis itu hanyalah Raja Bis. Bisakah mereka bertahan dari serangan sekuat itu? Pada saat yang sama, Luli mengubah kastil Featherwind sambil memindahkan kamar tempat Patriark Sun dan patriark lainnya lebih dekat ke Luli, dan lebih jauh dari Putri Duyung. Kamar-kamar di kastil angin bulunya dapat digeser sesuka hati, yang menyulitkan orang lain untuk mencoba dan mencapainya dengan menghancurkan kamar kastil angin bulu. Wosh, wosh. Lebih dari 1000 senjata angin bulu berlari dan mencapai lebih dari selusin Putri Duyung putri sekaligus. Perisai air, teriak Ziji. Berdengung, lebih dari selusin Mermaid Beast Kings bertindak sekaligus. Tubuh mereka dikelilingi oleh rona biru gelap. Kemudian, di depan mereka muncul perisai biru gelap yang sepertinya terbuat dari air. Ada riak-riak pada mereka, dan tampaknya sangat aneh. Bang, bang, bang. Senjata Featherwind semua menabrak perisai air Mermaid Beast Kings. Luli tercengang bahwa, senjata angin bulu yang bisa menembus gunung, dan menghancurkan senjata buatan besi, tidak bisa merobek perisai air yang setengah transparan, tipis, dan air. Ketika senjata Featherwind mencapai perisai air, cengkeraman Mermaid Beast Kings akan bergoyang, dengan banyak riak dan pusaran muncul. Senjata-senjata akan berputar bersama dengan riak-riak sampai semua kekuatan hilang. Transferensi kekuatan. Lembut mengatasi yang keras. Perisai air itu adalah sesuatu yang lain. Luli mengangguk pada dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu akan diserap ketika mengenai air. Perisai air The Mermaid Beast Kings sangat mengagumkan. Ini harus menjadi keterampilan bawaan mereka. Bagaimanapun, Putri Duyung hidup di air dan itu wajar bahwa mereka dapat memanfaatkan kekuatan air. Desir, desir. Cahaya perak naik di belakang punggung Luli. Seekor naga perak meraih dan menghilang ke langit. Detik berikutnya, naga perak muncul kembali di atas kepala Mermaid Beast King. Luli meragukan bahwa perisai air Putri Duyung itu bisa melindungi mereka dari keterampilan naga meningkat. Swiss. Ruang di atas kepala Mermaid Beast King retak, memungkinkan cakar emas meraih ke bawah. Takut, Putri Duyung mencoba membangun perisai air lain. Bang, mungkin perisai air sudah terlalu rendah, atau mungkin, keterampilan naga meningkat terlalu kuat. Either way, perisai air itu meledak terbuka. Cakar emas naga yang besar menekan dan akhirnya menghancurkan Mermaid Beast King.
Skill Rising Dragon telah membantu Luli membunuh beberapa prajurit Realm manusia Sovereign Realm sebelumnya. Tidak mengherankan, skill itu bisa menghancurkan Beast Kings. Cahaya lain naik di belakang punggung Luli saat dia menghasilkan cakar binatang lain. Dia memeriksa Ziji dengan kekuatan psikis. Dia tidak peduli tentang Mermaid Beast Kings. Yang ingin dilihatnya adalah reaksi Ziji. Ziji memang punya reaksi. Jenisnya hanya memiliki lebih dari 10 Beast Kings. Dia tidak bisa menyaksikan Luli membunuh mereka. Dia mengeluarkan pentungan dan melambaikannya di atas kepalanya. Bang, bang, bang. Dengan gerakan itu, gelombang diaduk di perairan sekitar daerah itu. Selanjutnya, kolom air disiram oleh tiang-tiang air itu berdiameter sekitar 100 kaki. Seperti naga, kolom air itu melonjak menuju kastil Featherwind. Apakah kamu mencoba menjatuhkan Featherwind-ku hanya dengan kolom air? Luli terkejut dan bingung. Ziji harus lebih baik daripada menggunakan keterampilan seperti itu. Lagi pula, setiap detik tertunda, dia akan kehilangan satu lagi bangsanya. Dia seharusnya tahu bahwa serangan reguler tidak dapat menjatuhkan kastil Featherwind. Desir, desir. Segera, Luli mengerti maksud Ziji dan kagum pada pentungan itu. Tiang-tiang air itu mencapai angin bulu. Di bawah tabrakan, kolom air menyebar menjadi kabut yang menyelinap ke kastil Featherwind dengan mudah, seperti angin sepoi-sepoi yang lembut. Mengumpulkan. Kemudian, Ziji melambaikan pentungan putihnya. Kabut berkumpul, dan membentuk naga air, menabrak kastil angin bulu dan meruntuhkan banyak dinding. Naga air menyerbu ke arah Luli. Bagus, dia bisa. Luli mengangguk. Bahkan prajurit Realm semi-dewa biasa tidak bisa memecahkan kastil Featherwind-nya, namun Ziji melakukannya. Kontrol airnya luar biasa. Melihat naga air menekannya, Luli tidak takut. Dia mengumpulkan banyak senjata angin bulu dan membiarkan mereka menyerang naga air. Bang! Kedua naga air dan senjata angin bulu hancur. Ziji melambaikan pentungannya dan tiang-tiang air yang hancur itu menjadi satu lagi, berlari ke arah Luli. Senjata bulu angin, pergi. Luli berdiri dengan bangga. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 1000 senjata angin bulu muncul. Kontrol air Ziji adalah penguasaan yang sangat baik, dan dia bisa mengumpulkan naga air yang tak terhitung jumlahnya. Demikian pula, penguasaan angin Luli luar biasa dan dia bisa membangun banyak naga angin. Karyanya dengan angin bulu memanfaatkan energi surga dan bumi dan bukan miliknya. Selama ada angin di ruang angkasa, dia bisa menghasilkan Featherwind tanpa akhir tanpa menghabiskan terlalu banyak energi dan kekuatannya. Dia harus mengakui bahwa langkah Ziji sangat mengesankan. Dia bisa mengandalkan naga air yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun akan berjuang dan disiksa sampai mati. Tetapi jika hanya itu yang didapat Ziji, maka Luli tidak akan menghadapi tekanan apapun. Luli tahu bahwa Ziji punya rencana lain. Dia ingin melihat apa lagi yang bisa dimanfaatkan Ziji sebelum dia menggunakan cara yang paling kuat. Bab 943. Berdengung. Patriark Sun dan 4 lainnya telah dipindahkan dari Putri Duyung. Luli memasukkannya ke dalam Wigbed. Patriark Sun dan keempat patriark belum pulih kesadaran mereka sepenuhnya tetapi begitu mereka memasuki manik jahat, mereka sepenuhnya terjaga. Semua memerah karena perbuatan mereka. Pemimpin manusia, kamu banyak akal. Aku mengagumi kamu untuk itu. Setelah beberapa putaran serangan, orang-orang Ziji berhasil mundur. Dia berhenti menggerakkan air. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan cangkang tiram dan meletakkannya di mulutnya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Pemimpin manusia, sekarang, Anda memiliki hak untuk mendengarkan lagu surgawi mutlak kami, Sonata of Mermaids. Jika Anda dapat bertahan dari lagu ini, maka saya akan mengakui kekalahan untuk Anda." Lo. Ziji meletakkan cangkang tiram dan memainkan lagu yang unik. Beberapa Mermaid Beast Kings menari-nari di sekitarnya. Kabut tebal, tetapi Luli bisa melihat segala sesuatu di pulau itu dengan jelas seolah-olah pandangan pulau itu tertanam dalam benaknya. Mata Luli menjadi berkabut dan terpesona oleh musik. Dia memperhatikan dunia berubah. Dia berada di pulau yang indah, dengan sekelompok gadis cantik menari-nari di sekitarnya. Mereka tidak mencoba merayunya, dan tarian mereka alami, tarian yang hanya menampilkan kelezatan tubuh dan kecantikan wanita. Pulau itu menyenangkan mata, nyata dan begitu pula para gadis. Segalanya tampak tidak nyata dan nyata pada saat yang bersamaan.
Dan musik unik dan merdu itu berasal dari surga. Musiknya dapat membantu orang bersantai dan tenggelam dalam keindahan alam ini. Perlahan, Luli memejamkan matanya, mabuk. Di pulau yang sebenarnya, senyum Ziji tumbuh semakin lebar. Dia terus bermain tetapi dia mengedip pada putri duyung di belakangnya. Gadis-gadis penari itu tiba-tiba melompat dan menari di udara, mendekati Luli. Wosh! Ziji sendiri menendang tanah dan melompat maju, perlahan-lahan bergerak mendekati Luli. Pada saat yang sama, dia dengan cermat memeriksa kondisi fisik Luli untuk memastikan bahwa jiwanya ditangkap oleh musik surgawi. Putri duyung itu terampil di dua bidang. Yang pertama adalah serangan jiwa dan yang kedua adalah kontrol air. Karena makna mendalam dari air tidak bekerja pada Luli, Ziji harus menggunakan serangan jiwa. Sebagai bakat dari balap putri duyung yang jarang terlihat dalam 10.000 tahun, dia telah mencapai tahap Dewa Bis, yang memungkinkannya untuk mengambil bentuk manusia. Selain itu, ia belajar musik surgawi absolut dari balap putri duyung, Sonata Mermaids. Karena alasan ini, Ziji percaya diri. Luli hanya pada tahap terakhir dari alam sovereign manusia. Bahkan prajurit Rilem Semi Dewa biasa dapat dikacaukan oleh Sonata Mermaids, dan dengan demikian tenggelam dalam ilusi aneh tanpa sadar, terbunuh sebelum mereka bisa bereaksi. 2 mil, 1,5 mil. Mata Luli tetap tertutup. Suan energi tidak terganggu. Dia sepertinya telah kehilangan dirinya dalam ilusi ini. Mata Ziji bersinar lebih terang. Dia masih melakukan tindakannya dengan hati-hati. Dia meminta orang-orangnya mendekati Luli sementara dia mengikuti mereka dan terus memainkan lagu tunggal. 1 mil, 1/2 mil. Ziji menjadi sesak napas. Dia menatap Bedwick. Meskipun dia belum pernah ke Tanah Suci, dia mengambil beberapa informasi setelah tinggal di antara orang-orang Asmodian untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa Luli memiliki relik. Dewa Asmodian membungkuk ke belakang, hanya untuk mendapatkan relik. Jika dia bisa membunuh Luli dan mendapatkan relik, dia mungkin bisa memimpin putri duyung menuju kemuliaan, menemukan jalan kembali ke tanah kuno mereka dan mendominasi dunia. 2.000 kaki, 1.000 kaki. Luli masih tidak menunjukkan reaksi. Ziji bertanya-tanya apakah dia harus membiarkan Beast Kings menyelesaikan pekerjaannya atau haruskah dia membunuh Luli sendiri. Wilayah Luli rendah. Yang sedang berkata, dia adalah pemimpin umat manusia dan seseorang yang bisa mengakhiri Dewa Asmodian. Bagaimana jika Beast Kings-nya tidak cukup memadai? Di sisi lain, jika dia berurusan dengannya secara langsung, bagaimana jika Luli memiliki cara lain yang kuat dan melakukan pertarungan putus asa ketika hidupnya akan berakhir? Sudahlah. Lebih baik aman daripada menyesal. Ziji mengambil keputusan. Perhatian utamanya adalah fakta bahwa Luli telah membunuh Tuan Asmodian. Dia tidak ada dan tidak tahu bagaimana Luli melakukannya. Namun demikian, dia yakin bahwa Luli harus memiliki lebih banyak metode. Dia memberi isyarat kepada bawahannya. Lebih dari selusin dari mereka ditangkap dengan niat membunuh. Mereka mengeluarkan trisula mereka dan berlari ke Luli di atas kecepatan mereka. Tidak, kembali. The Beast Kings sedang maju. Ketika mereka hanya 100 kaki jauhnya dari Luli, Ziji tiba-tiba menjerit. Dia memperhatikan bibir Luli berputar. Dia menyeringai jahat. Sekarang sudah terlambat. Luli tiba-tiba membuka matanya. Tangannya melambai dan dia mengeluarkan kekuatan milik Dewa Beast. Senjata bulu angin ditembak ke segala arah. Sementara itu, ia membangun kastil Featherwind untuk menyelimuti Mermaid Beast Kings. Bedwick menyala saat Little White terbang dengan kabur. Bang, 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 bang. Jaraknya pendek. Luli telah mengambil tindakan yang mengejutkan. Banyak Mermaid Beast Kings tidak punya waktu untuk membangun perisai air. Ketika mereka dipengaruhi oleh kekuatan Dewa Binatang, 6 dari mereka telah dipukul oleh senjata angin bulu yang menusuk tubuh mereka. Para putri duyung itu terkoyak oleh senjata angin bulu segera. Bang, bang, bang. Mermaid Beast Kings yang tersisa lebih baik, dan mereka bereaksi lebih cepat. Namun, Luli terlalu dekat dengan mereka. Semua terluka parah dan menabrak dinding kastil. Mencicit, mencicit. Little White meraung saat ditagih. Little White sangat cepat. Mermaid Beast King baru saja tersingkir ketika Little White mendarat di lehernya dan menggigitnya. The Mermaid Beast King menjerit sedih. Setelah sekejap, tubuhnya berubah kembali ke bentuk aslinya, putri duyung yang setengah manusia dan setengah ikan. Luli, beraninya kau. Ziji melihat banyak orangnya sekarat dalam sekejap itu.
Binatang buas kecil Luli sedang menuju Raja Bis lain. Ziji marah. Dia melambaikan pentungannya. Naga air menari-nari sambil mencoba merobek kastil angin bulu Luli. Ha, sudah terlambat. Luli tertawa. Dia terus menggunakan senjata Featherwind untuk bekerja sama dengan Little White. Semua Mermaid Beast Kings itu terluka. Pada saat Ziji memecahkan kastil Featherwind, mereka semua akan kehilangan nyawa. Setiap kali Little White bersinar, akan ada satu Mermaid Beast King. Mereka akan kehilangan bentuk manusia mereka dan mati dalam penampilan aslinya, Putri Duyung. Sisik ekor mereka mencerminkan rona dingin dan sangat meresahkan. Bang! Mermaid Beast King melambaikan trisula di Little White dengan kekuatan luar biasa. Little White menggigit trisula yang hancur berkeping-keping sekaligus. Little White kemudian membuka mulutnya di tangan Mermaid Beast King. Tak perlu dikatakan, Raja Beast meninggal dengan mengerikan. Bang! Mereka Mermaid Beast Kings mencoba banyak cara untuk menghancurkan kastil Featherwind untuk melarikan diri. Namun, ketika mereka menurunkan satu kamar, mereka mendapati diri mereka berada di dalamnya. Senjata Featherwind milik Luli hampir memiliki jumlah tak terbatas. The Mermaid Beast Kings yang sudah terluka segera dibunuh satu persatu. Luli, ayolah. Wajah cantik Ziji terpelintir saat dia melihat orang-orangnya jatuh satu demi satu. Pemukul putih menari dengan gila di tangannya. Gelombang diaduk di dalam air, menekan ke arah kastil angin bulu. Air mengambil bentuk naga di dalam kastil dan mendatangkan malapetaka. Boom! Akhirnya, kastil Featherwind jatuh. Namun, semua Mermaid Beast Kings sudah kehilangan nyawa mereka. Tak satu pun dari Raja Beast yang lemah itu bisa bertahan ketika Little White dan Luli bekerja sama. Mulai tidak sabar, Luli mengumpulkan beberapa senjata angin bulu untuk menghentikan naga air. Ziji, kamu telah memintanya. Aku datang ke dunia bawah hanya untuk mencari darah Dewa Beast. Darahmu tidak ada nilainya bagiku. Aku tidak ingin mendapat masalah denganmu. Jadi, mengapa Anda harus melawan saya? Inilah yang Anda dapatkan dengan menantang saya. Luli berkata sambil mengejeknya. Bab 944. Baik sekali. Ziji menarik wajah panjang. Rakyatnya dihancurkan satu demi satu. Luli, kamu telah berhasil membuatku marah. Aku ingin membunuhmu pada awalnya tapi sekarang, aku ingin mengubah kamu menjadi budak jiwa kita. Aku akan menjadikanmu budak untuk perlombaan Putri Duyung sepanjang kekekalan. Wow. Ziji memainkan cangkang tiram di tangannya, tetapi lagu yang berbeda. Bingung, Luli mengerutkan kening. Dalam Core of Soul-nya ada tanda naga perak yang memungkinkannya untuk kebal terhadap hampir semua serangan jiwa. Itu sudah terbukti. Mengapa Ziji menghalangi jalannya? Aku tertipu. Segera, Luli merasakan apa yang berbeda. Dia tidak terpengaruh oleh ilusi kali ini. Lagu ini bukan serangan jiwa. Tampaknya Ziji memanggil sesuatu. Bang. Semua sisi dipenuhi gelombang pasang. Luli bisa melihat dengan kekuatan psikis, bisuan yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di dalam air. Asap hitam mengepul di sekitar pulau. Apakah semacam formasi akan diaktifkan? Mari kita akhiri ini. Luli tidak mau membuang waktu lagi. Ziji tidak harus memiliki gerakan lain. Karena dia telah memaksakan cara yang paling kuat dari dirinya, dia tidak akan sebodoh itu untuk tetap berdiri diserang oleh Ziji. Pergi. Luli mengumpulkan lebih dari 1000 senjata angin bulu dan membidik Ziji. Banyak lagi senjata Featherwind terbang menuju Ziji. Serangan Luli sangat komprehensif. Tutup air. Ziji memegang pentungan putih. Di luar tubuhnya ada lapisan bergelombang, tebal dan transparan. Senjata Featherwind mengenai water cover yang memiliki efek yang sama dengan perisai air. Tutupan air tidak terpengaruh sama sekali. Hanya bergetar sedikit tetapi tetap utuh. Setan naga, keluar. Tidak ada jalan lain. Lampu merah bersinar di antara alis Luli. Selanjutnya, bayangan keluar dan secara bertahap tumbuh menjadi binatang yang mengerikan. Setan naga mengeluarkan bunyi mengi panjang di udara terbuka. Binatang suan yang maju ke depan dari semua sisi semua tertegun beku, gemetar. Mereka yang masih di kejauhan berhamburan ketakutan. Ini adalah Beast Mistik. Ziji tiba-tiba berhenti memainkan cangkang tiram saat ini, menatap naga iblis dengan ketakutan. Meskipun dia telah mengambil rupa manusia, dia masih seorang Swan Beast. Dia bisa merasakan energi mengerikan datang dari naga iblis.
Bahkan para dewa binatang dan hewan buas mistik itu semua adalah binatang buas, tetapi ada jarak yang lebar dalam kekuatan di antara kedua jenis itu. Jajaran Swan Beast menentukan kekuatan jera mereka. Beast Gods bisa mengalahkan Beast Kings. Karena Luli memiliki kekuatan Beast God di dalam dirinya, dia bisa mengendalikan Beast Kings. Lari. Tanpa ragu, Ziji telah memutuskan untuk menyerah pada penampilan naga setan, terlepas dari kekuatannya sendiri. Dia mungkin bisa melawan manusia rilem semi-dewa, tapi dia tidak akan pernah memiliki keberanian untuk menyerang setan naga karena dia kewalahan oleh energi naga iblis. Dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Bagaimana dia bisa bertarung dalam kasus ini? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa berlari sekarang? Luli menyeringai sarkastik. Dia memberi perintah kepada Dragon Demon melalui koneksi spiritual. Setan naga merentangkan sayapnya dan tanduknya menyala merah. Gelombang arus udara menyapu, menjebak Ziji yang baru saja mencoba melarikan diri. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Naga iblis, beritahu semua binatang Swan yang lemah untuk tersesat. Luli memerintahkan Demon Naga lagi. Yang terakhir melolong dan semua binatang Swan melarikan diri dalam kekacauan. Semua menghilang dalam waktu untuk beberapa tarikan napas. Berdengung, Luli membiarkan Patriark Sun dan Patriark lainnya keluar. Melambaikan tangannya, Luli berkata, pergi dan periksa pulau itu. Kumpulkan barang-barang berharga. Karena perkelahian telah pecah, Luli tidak akan menyerah. Ziji adalah penguasa dunia bawah. Dia harus memiliki barang berharga. Sayang tidak membawa mereka. Patriark Sun sangat senang melihat Ziji dikuasai oleh naga iblis. Membebaskan diri dari pengaruh setan naga, Patriark Sun dan 4 lainnya terbang ke pulau itu, mencari barang-barang berharga dan harta yang telah dikumpulkan Ziji selama bertahun-tahun. Demon naga itu besar dan tidak bisa tetap menggantung di udara. Itu jatuh ke pulau. Tetap saja, Ziji terikat oleh arus udara merah dan tidak bisa bergerak sedikit pun di udara. Di matanya tampak putus asa dan takut. Menatap Demon naga, Ziji tidak bisa mengerti bagaimana Luli bisa menaklukkan binatang mistik yang begitu kuat. Ziji pernah menghabiskan waktu bersembunyi di antara orang-orang Asmodian tapi dia tetap rendah hati. Bagaimanapun, Dewa Asmodian sangat kuat. Ada sedikit informasi yang bisa dia kumpulkan. Ketika Luli membunuh Dewa Asmodian, dia kembali ke alam dunia bawah. Dia memang mendengar tentang Luli mengendalikan Demon Naga tetapi tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Demon Naga. Bagaimanapun, Ziji tahu dia telah kalah, sepenuhnya. Dia bercita-cita untuk mendapatkan Wigbat, hanya untuk mengorbankan nyawanya sendiri. Dia berkultivasi selama ribuan tahun untuk mencapai tahap Dewa Binatang. Hanya beberapa tahun sejak dia berhasil dan sekarang, dia akan menuju akhir hidupnya. Ziji, 2 pilihan untukmu. Kematian atau pasrah padaku. Kata-kata Luli menarik Ziji kembali dari pikirannya. Dia mencibir, suatu kali, binatang buas mistis lahir di balap Putri Duyung. Bagaimana kami bisa menyerah padamu, manusia yang lemah? Lakukan sekarang. Jangan buang nafasmu, katanya, tanpa ragu-ragu. Binatang mistik. Luli memutar matanya. Kamu bilang binatang buas mistis dilahirkan dalam balap Putri Duyung. Jika demikian, apakah kamu dari dewa? Apakah kamu benar-benar berpikir aku ini anak kecil? Konyol. Dia mengejek kata-katanya. Apa yang kita sebut binatang mistik bukanlah apa yang kamu pikirkan. Ziji melanjutkan dengan bangga, tentang binatang buas, hanya ras yang memiliki nenek moyang yang pergi ke dewa, yang telah menjadi abadi, dapat dianggap sebagai orang yang telah melihat kelahiran binatang mistik. Saya melihat, Luli mengerti tapi dia punya pertanyaan lain, tunggu sebentar. Jika pernah ada binatang mistik di dunia bawah, mengapa Heaven Reverse Universe tidak diberitahu? Jika Anda memiliki anggota binatang mistik di keluarga Anda, balap Putri Duyung Anda akan memiliki menyulap Heaven Reverse Universe, kan? Petik 2. Heaven Reverse Universe. Ziji menjawab dengan jijik, The Heaven Reverse Universe tidak lain adalah alam semesta yang tidak signifikan. Nenek moyang kita membenci Heaven Reverse Universe. Jika bukan karena fakta bahwa ras kita pernah diserang oleh beberapa ras besar lainnya, kita tidak perlu bersembunyi di dunia bawah kecil ini. Petik 2. Apa? Luli membaca sesuatu lebih banyak dari kata-kata Ziji. Apakah kamu mengatakan bahwa, balap Putri Duyungmu bukan dari dunia bawah tetapi dunia yang lebih kuat? Sesuatu seperti alam semesta bumi atau alam semesta mage.
Alam semesta bumi tidak ada artinya. Ziji mengangkat kepalanya dengan bangga, jutaan tahun yang lalu, binatang paleo, termasuk kita, mengatur semua alam semesta di dekatnya. Alam semesta kekaisaran bumi, alam semesta imperial mage, dan banyak lainnya adalah wilayah kita. Saat itu, manusia hanya bisa tetap menjadi makanan dan mainan kita. 2 juta tahun yang lalu, 10 ras paling kuat dari kita berperang satu sama lain dan perang internal berlangsung lama. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin manusia bisa berkembang? Petik 2. Haha, Ziji teringat sesuatu yang lain, apakah Anda tahu asal-usul ras kuno di Heaven Reverse Universe Anda? Mereka adalah hasil dari kami Paleobis dan perkawinan manusia perempuan. Orang-orang Asmodian, Feder, Barbarian Rache, dan Titan Rache semuanya memiliki darah najis Paleobis. Dengan kata lain, mereka adalah. Petik 2. Apa? Lu Li tercengang. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa ras kuno yang telah menaklukkan Heaven Reverse Universe selama ratusan ribu tahun telah mencampurkan darah binatang paleo dan manusia. Bab 945. Patriark Sun. Lu Li berteriak. Di kejauhan, Patriark Sun terbang keluar dari pulau itu. Pernahkah kamu mendengar tentang binatang paleo? Lu Li bertanya. Patriark Sun adalah salah satu patriark senior di Aula Pembantai Iblis. Dia telah berada di posisi ini selama lebih dari 600 tahun. Aula Pembantai Iblis memiliki cadangan besar dokumen dan file. Jika Paleobis pernah ada, Patriark Sun harus tahu. Apa yang dikatakan Ziji sangat mencengangkan. Di masa lalu, ke-9 alam semesta semuanya milik binatang paleo. Ras bulu, Asmodian, ras barbar, dan ras Titan, dan banyak ras lain dikembangbiakkan oleh binatang paleo dan ras manusia. Seluruh Heaven Reverse Universe akan turun ke dalam kekacauan jika informasi tersebut bocor. Paleobis. Patriark Sun mengerutkan kening. Dia berpikir sebentar tetapi menggelengkan kepalanya. Aku tidak berpikir Aula Pembantai Iblis memiliki catatan tentang binatang paleo. Mungkin, aku belum cukup membaca. Aku tidak ingat hal-hal seperti itu. Bodoh. Ziji menatap Patriark Sun dengan jijik. Tapi kurasa tidak mengherankan bahwa kamu belum mendengar. Waktu paling makmur untuk menggunakan binatang paleo adalah 2 juta tahun yang lalu. Ketika manusia berkembang, kita diburu selama bertahun-tahun. Banyak ras besar tersapu habis. Yang tersisa bersembunyi di dunia kecil yang berbeda dan sudah lebih dari 1 juta tahun sejak kita campur tangan dalam urusan duniawi. Petik 2. Lu Li memandang Ziji dengan rasa ingin tahu. Dia memiliki pertanyaan lain, kamu mengatakan bahwa balap putri duyung bukan dari alam dunia bawah. Dari mana kamu berasal? Bagaimana kamu datang ke dunia bawah? Haha, memberi Lu Li tatapan menghina, Ziji menjawab, Grandmaster Lu, jangan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu pada alam Paleobis kami. Aku tidak meremehkanmu, tetapi kamu terlalu lemah. Jika kamu pergi ke Paleobis Realm, saya berjanji bahwa Anda tidak akan meninggalkan tubuh yang lengkap. Petik 2. Alam Paleobis. Lu Li merasakan bahaya. Ada akses dari realm Paleobis ke dunia bawah. Apakah itu berarti bahwa mereka dari alam Paleo binatang dapat memasuki Heaven Reverse Universe? Aku harus mencoba untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang alam Paleobis darinya. Lu Li berpikir dalam hati. Kemudian, dengan tatapan bangga, Lu Li berkata, Ziji, aku bukan orang yang pemalu. Kamu pikir kamu kuat, kan? Sekarang, kamu masih dikalahkan olehku. Alam Paleobis itu kuat. Nah, katakan padaku seberapa kuat realm Paleobis sebenarnya. Lihat apakah kau bisa membuatku takut. Petik 2. Kamu mencoba mendapatkan informasi. Ziji melihat Lu Li sekaligus. Dia tertawa terbahak-bahak, yah, aku bisa memberitahumu bahwa ada lorong di dunia bawah yang terhubung ke alam Paleobis. Di sana, pejuang yang kuat berlimpah. Jika kamu tidak percaya padaku, silakan dan lihat. Baik, Lu Li bertanya, di mana pintu masuknya? Aku memiliki keberanian untuk pergi bahkan sendirian. Aku tidak berpikir apapun di alam Paleobismu bisa lebih menakutkan daripada alam semesta kekaisaran tengah atau alam semesta kekaisaran. Ziji tersenyum tetapi tidak memberikan jawaban. Dia menghela nafas, jangan buang nafasmu. Lakukan apapun yang kamu ingin lakukan tetapi kamu tidak akan belajar apapun dari saya. Aku tidak menipumu untuk mendapatkan informasi. Dinginnya naik di kedalaman mata Lu Li ketika dia berkata,
Aku memanggang kamu. Jika kamu tidak ingin terluka, jawab pertanyaan saya. Juga, saya kira ada banyak perlombaan putri duyung di dunia bawah. Benar, aku akan mengalokasikan pasukan apapun dan membunuh kalian semua. Kamu, Zizi ketakutan. Dia tidak akan takut jika dia disiksa atau dianiaya. Tetapi jika ras putri duyung dihancurkan dan dia mati, bagaimana dia bisa menghadapi nenek moyang ras putri duyung? Karena itu, setelah berpikir sejenak, dia menghela nafas. Luli, aku ingin kamu bersumpah. Selama aku memberimu informasi yang kamu butuhkan, kamu tidak bisa melukai orang-orangku. Tidak masalah. Luli menjawab dengan jujur, berikan perintah dan jangan biarkan orangmu menyerang milikku. Lalu, aku berjanji bahwa kami tidak akan membunuh siapapun dari kalian. Membunuh ras putri duyung tidak ada artinya bagi Luli. The Mermaid Rache hanyalah ras binatang buas. Menyelesaikan mereka tidak ada gunanya. Luli hanya bisa tenang setelah dia memperoleh informasi tentang binatang paleo. Zizi mengangguk dan berkata, tanyakan. Tentang informasi dasar, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu dan tanpa cadangan. Tapi aku pernah bersumpah bahwa aku akan menjaga rahasia kerahasiaan binatang paleo. Kau tidak akan memaksakan itu keluar dari saya. Petik 2. Baik, Luli mengangguk. Pertanyaan pertamanya adalah, di mana pintu masuk ke alam Paleobis? Akankah Paleobis datang ke sini? Pintu masuknya berada di bawah Underworld Island. Aku meletakkan 10 lapis segel di atasnya. Tidak mudah bagi mereka untuk datang ke sini dari alam Paleobis. Pembukaan di alam Paleobis sangat tersembunyi. Aku tidak, kupikir binatang biasa bisa menemukan celah atau kalau tidak mereka pasti sudah datang. Luli mengangguk dan mengajukan pertanyaan kedua, ada berapa banyak yang kuat di antara binatang paleo? Alam apa? Zizi harus berpikir sebelum menjawab, ketika ibu ratu saya memimpin perlombaan putri duyung di sini dalam retret, ada lebih dari 30 dewa buas di antara para binatang paleo dan yang paling kuat di antara mereka adalah naga perak 9 cakar. Ras itu memiliki 9 dewa binatang dan tetap menjadi penguasa absolut dari alam paleo binatang. Ada 6 ras kuat lainnya dengan 3 atau 5 dewa binatang. Petik 2. Tapi itu 10.000 tahun yang lalu. Ketika aku mencapai tahap Bisgat, aku menyelinap ke belakang. Sebelum aku bisa mengumpulkan informasi, aku ditemukan dan harus kembali dengan panik. Tapi aku tidak berpikir binatang Paleobis Realm sedang mengalami kemajuan besar atau, mereka akan pergi ke Divine Imperial Universe untuk membalas dendam. Petik 2. Alam Paleobis adalah tempat yang luas, setidaknya 5 kali lebih besar dari Heaven Reverse Universe. Dari 7 ras terkuat, yang teratas adalah naga perak 9 cakar, yang kedua kera darah 3 mata, yang ketiga serigala bersayap 10, dan yang keempat adalah. Zizi cukup pintar untuk memberitahu Luli dasar-dasar Realm Paleobis sebelum dia bertanya. Luli dan Patriark Sun tercengang oleh fakta-fakta itu. Ketika Luli mengetahui bahwa binatang terkuat adalah naga perak 9 cakar, napasnya pendek. Ada tanda naga perak di Bed of Life dan Soul Pond masing-masing. Jika dia bisa membunuh 1 atau 2 dewa binatang naga perak 9 cakar untuk mendapatkan esens darah asal mereka, dia akan memiliki 1 atau 2 keterampilan bloodline baru, yang bisa sangat meningkatkan kemampuannya. Tapi dia tidak begitu impulsif. Alih-alih menekannya tentang naga perak 9 cakar, Luli bertanya tentang binatang paleo lainnya. Dia bahkan mendapatkan rincian sejarah binatang paleo dan perjuangan mereka, serta perseteruan dengan 9 alam semesta. 2 jam kemudian, Luli akhirnya memiliki gagasan yang jelas. Dia mengajukan pertanyaan terakhir, apakah Anda yakin tidak ada yang lebih kuat dari dewa binatang buas di alam paleo binatang buas? Zizi berpikir sebentar, tapi dia menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin. Namun, alam Paleobis tidak memiliki Suan Qi dan bahan mistis. Aku tidak berpikir ada dewa bis yang bisa mencapai tingkat berikutnya. Kalau tidak, mereka akan pergi ke Imperial Divine Semesta. Petik 2. Baik, Luli memutuskan untuk pergi dan menjelajahi Realm Paleobis untuk menangkap naga perak 9 cakar. Jika dia bisa membangkitkan 1 atau 2 keterampilan garis darah, ketika prajurit kuat dari 9 alam semesta menyerbu, dia tidak akan begitu takut. Suatu ketika, keluarga Wu dari Mage Imperial Universe memiliki leluhur yang telah pergi ke dewa. Mungkin, keluarga lain juga memiliki preseden seperti itu.
Dikatakan bahwa yang paling kuat dari 9 alam semesta adalah Divine Imperial Universe yang memiliki keluarga super yang dianggap sebagai penguasa dari 9 alam semesta. Jika Divine Imperial Universe terlibat, kemampuan Luli saat ini tidak akan memberikan banyak bantuan. Aku harus menurunkan Killing, Kyuxue, dan Sias Huang dan membiarkan kakek besar dan Kemang bergabung denganku. Kita bertiga, ditambah Little White dan Dragon Demon akan cukup. Luli telah mencapai suatu keputusan. Patriark penegakan hukum kuat dan menjadi lebih mampu, setelah mencapai alam semi-dewa. Dia berpengalaman dalam perkelahian dan merupakan penolong yang paling ideal. Bab 946. Banyak barang berharga dan material dikumpulkan dari Pulau Underworld karena Ziji bukan hanya penguasa dunia bawah, tetapi juga pemimpin balap Putri Duyung. Ras ini dulunya kuat di Realm Paleobis. Ketika mereka melarikan diri ke dunia bawah, mereka membawa banyak harta, yang jatuh ke kantong Luli sekarang. Luli tidak tahu semuanya dan dia tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Ziji. Dia lebih baik mati daripada menjadi budak. Luli harus mengakhiri hidupnya atau memenjarakannya dengan paksa. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan tempat dan orang-orang dari alam paleo binatang. Dia buta. Jika dia membawa Ziji bersamanya, itu akan membuat perjalanan lebih mudah baginya. Akhirnya, Luli memutuskan untuk mengambil prestasi kultivasi Ziji. Bahkan mengambil bentuk manusia, Ziji memang memiliki inti internal di tubuhnya. Inti internal adalah yang paling penting bagi Suan Beast. Inti internal yang hancur setara dengan seorang prajurit yang kehilangan Suan energi, sehingga mustahil bagi para Beast Suan untuk memanfaatkan keterampilan mereka. Paling tidak, Ziji tidak akan bisa mengendalikan naga air atau bermain Sonata of Mermaids. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah serangan jiwa, yang tidak berbahaya bagi Luli. Luli mengedipkan mata pada Patriark Sun yang mengeluarkan belati, berlari dan menusuk ke perut Ziji. Dia meraih rasa sakit dan darah merembes keluar dari mulutnya. Di matanya, dia menunjukkan kebencian yang dalam. Dia memelototi Patriark Sun seolah-olah dia akan melahapnya. Patriark Sun mendengus. Dia mengeluarkan rantai perangkap iblis untuk mengikatnya. Luli mengangguk dan membiarkan setan naga kembali. Kemudian, dia menempatkan Ziji yang terperangkap ke aula luar di Wikbet. Jiang Qiling dan si kembar berada di aula bagian dalam. Ziji tidak akan bisa melukai mereka bahkan jika dia tergoda untuk bergerak. Ziji ditangkap. Patriark Sun terus mencari harta karun Ziji, dan dia mengisi lebih dari selusin cincin antar pertanian sebelum dia mencari di mana-mana di pulau itu. Pintu masuk ke Realm Paleobis ditemukan. Itu di istana bawah tanah, yang berada di bawah pulau. Lihatlah sekeliling. Luli melambaikan tangannya. Para leluhur pergi ke sisi yang berbeda untuk mencari. Selain menemukan Putri Duyung yang hidup di banyak pulau kecil, mereka tidak menemukan sesuatu yang layak dicatat. Luli berjanji bahwa dia tidak akan membunuh orang-orang dari balap Putri Duyung, jadi dia meminta Patriark Sun untuk kembali dan memulai jalan kembali. Di pintu masuk ke dunia bawah, Luli meminta Patriark Sun dan 4 lainnya untuk tinggal dan menjaga pintu masuk, kalau-kalau itu hancur. Dia membawa Jiang Qiling dan si kembar kembali ke Ocean Land of the East dan berteleportasi kembali ke aula pembantai iblis. Pertarungan dengan ras bulu belum sampai pada kesimpulan. Patriark penegakan hukum telah pergi ke tanah bulu barat dan begitu juga Kemang. Luli tidak punya pilihan lain selain menunggu. Dia tinggal di aula pembantai iblis bersama Jiang Qiling dan si kembar, terus mempelajari diagram garis ketiga. Sebulan kemudian, Luli mempelajari 3 komponen kecil lagi. Akhirnya, Patriark penegakan hukum kembali. Mereka telah memenangkan dunia kecil di Featherland of the West, dan keluarga kerajaan dari Feather Rache sudah mati. Tidak ada kekuatan di tanah bulu barat yang bisa mengancam umat manusia. Hanya 1 atau 2 prajurit Realm Bumi Abadi dari ras bulu yang bersembunyi tetapi mereka tidak dapat menyebabkan masalah serius. Realm Paleobis. Alis tipis penegak hukum penegakan dirajut bersama setelah mendengar akun Luli. Patriark penegakan hukum memikirkan dan berkata, tunggu di sini dan biarkan aku menemukan sesuatu. Patriark penegakan hukum pergi dengan tergesa-gesa. Sesaat kemudian, dia kembali dan berkata, Paleobis memang ada tetapi lebih seperti legenda. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, Heaven Reverse Universe dipenuhi oleh Paleobis. Saat itu, manusia adalah makanan mereka dan dibesarkan seperti ternak. Tapi kemudian, para Paleobis membuat marah seorang dewa yang menghukum mereka dengan menghancurkan para Paleobis.
Hampir semua dari mereka pergi. Namun beberapa dikawinkan dengan manusia dan melahirkan banyak keturunan, misalnya ras kuno seperti perlombaan bulu dan Asmodian. Dia mengatakan yang sebenarnya. Lu Li mengangguk. Ziji tidak membohonginya. Ras kuno adalah hasil dari manusia dan binatang paleo yang kawin bersama. Tidak heran begitu banyak ras kuno tampak seperti manusia tetapi memiliki kemampuan Suan Bis. Lu Li, patriark penegak hukum merenungkan hal itu dan berkata, saya pikir kita tidak harus mengambil risiko. Paleobis berbeda dari binatang Suan dan hewan lain karena yang pertama sangat cerdas. Mereka tahu bagaimana mengolah dan memiliki berbagai keterampilan. Kami memasuki rilem Paleobis karena dorongan hati membuat kami menjadi musuh dari Paleobis. Kemungkinan besar kita akan kehilangan nyawa kita di sana. Petik 2. Patriark penegakan hukum dan Lu Li berarti dunia bagi umat manusia. Yang diusulkan Lu Li adalah pergi ke dunia yang tidak dikenal dan menghadapi musuh yang pernah menjadi penguasa banyak tempat. Ziji mengklaim bahwa tidak ada makhluk mistis di antara binatang paleo saat ini. Tetapi bagaimana jika ada? Selain itu, hanya paleobis yang tinggal di alam paleobis. Sebagai dua manusia, mereka akan dilanda krisis di sana dan semua orang bisa menjadi musuh mereka. Mereka sama sekali tidak terbiasa dengan tempat dan orang-orang. Begitu jatuh ke medan perang, peluang mereka untuk bertahan hidup tidak akan bisa diprediksi. Kakek hebat. Lu Li memahami keprihatinan patriark penegakan hukum. Dia memutuskan untuk berbagi informasi karena hanya mereka berdua di ruangan itu. Lu Li berkata dengan jujur, aku telah mendapatkan Bedwig di Imperial Universe. The Weak Bed adalah relik, dan banyak pejuang yang kuat bertarung untuk itu. Pada akhirnya, seorang prajurit kuat misterius bernama Master Zen yang kelumpuhan membantu dan menakut-nakuti. Namun, ada kemungkinan bahwa mereka mencoba untuk menjatuhkan penghalang antara dunia yang berbeda, menyerang Heaven Reverse Universe dan memaksaku untuk melepaskan Wickbed. Aku rasa mereka akan tiba dalam 2 atau 3 tahun. Aku harus tumbuh menjadi terbaik mereka dan menyelamatkan Heaven Reverse Universe. Petik 2. Karena gigi binatang yang aneh, aku membangunkan Bloodline naga perak yang ajaib. Aku bisa mendapatkan keterampilan Bloodline baru terus-menerus, tetapi asalkan aku memiliki akses ke Origin Blood Essence. Karena itu, aku harus pergi ke alam Paleobis untuk mendapatkan asal esensi darah naga perak 9 cakar. Petik 2. Lu Li tidak memberikan banyak hal spesifik, tetapi patriark penegakan hukum memang memahaminya. Dia memberikan pemikiran lebih lanjut dan berkata, aku akan pergi denganmu. Lagi pula tidak banyak yang terjadi di Heaven Reverse Universe. Zheng Yang akan memastikan semuanya baik-baik saja. Patriark penegakan hukum pergi dan mengirim pesan untuk Lu Zheng Yang datang dan kemudian memberikan beberapa perintah kepada Jiang Tianxun dan Patriark Lei. Lu Li mengumpulkan Jiang Qiling dan si kembar, dan menjelaskan kepada mereka. Setelah itu, ia pergi bersama Patriark penegakan hukum bersama dengan Kemang. Jiang Qiling menyaksikan Lu Li, Patriark penegakan hukum dan Kemang pergi. Bai Xias Huang, yang tidak bersalah, tidak tahu apa yang akan dilakukan Lu Li. Di sisi lain, Jiang Qiling dan Bai Qiuxue memang punya ide samar. Karena itu, wajah mereka menjadi pucat. Lu Li sangat kuat. Dia hanya memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke dunia kecil. Lalu mengapa dia harus membawa Patriark penegakan hukum dan Kemang bersamanya? Dia tidak banyak bicara, tetapi Jiang Qiling dan Bai Qiuxue dapat mengatakan bahwa dunia kecil ini tidak biasa. Juga, Lu Li meninggalkan tas sutra dan mereka berdua hanya bisa membukanya jika dia tidak bisa kembali dalam 2 tahun. 2 tahun. Apakah Lu Li pergi ke tempat terpencil atau tempat yang sangat berbahaya, sangat berisiko sehingga dia harus meninggalkan pesan? Sayang, tolong kembali dengan selamat. Bai Qiuxue berdoa pada dirinya sendiri. Dia tidak akan menghentikan Lu Li karena apa yang dia cita-citakan akan menjadi besar. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa untuk kepulangannya yang aman. Sayang, pergi dan jelajahi. Jangan khawatir. Kilatan tekad naik di mata Jiang Qiling. Dia bergumam dengan suara yang hanya terdengar oleh dirinya sendiri, jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan dunia sendirian. Aku akan menemanimu di wilayah di luar kubur. Bab 947. Di bawah Underworld Island adalah istana bawah tanah yang menampung terowongan yang dalam. Ada cahaya di atas pembukaan, indikasi yang jelas dari formasi penghambatan. Tidak seperti binatang biasa,
binatang paleo tidak hanya dilengkapi dengan keterampilan binatang tetapi juga metode budidaya dan formasi penghambatan. Tentu saja, formasi penghambatan itu dianggap rata-rata oleh Kemang. Memandang beberapa kali, Kemang mengangguk pada Luli dan berkata, Saint Lord, formasi penghambatan itu lemah. Aku bisa menghancurkannya dengan mudah. Apakah kamu perlu aku melakukannya sekarang? Iya, tidak perlu persiapan. Luli melambaikan tangannya dan memberikan perintah sekaligus. Kemang mencurahkan suan energi dan mengeluarkan beberapa batu formasi. Pada saat dua dupa untuk terbakar, banyak formasi penghambatan yang ditetapkan oleh Ziji dihancurkan. Patriark Sun dan kamu, tetap di sini. Luli menoleh ke Patriark Sun dan Patriark lainnya, kamu tidak akan membiarkan apapun terjadi pada akses ini kecuali kamu telah kehilangan nyawamu. Tidak ada bisuan yang lebih kuat di dunia bawah. Luli menyuruh Ziji menyuruh Putri Duyung berlubang di tempat yang telah ditentukan. Adapun Raja Bis lainnya, Patriark Sun bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Akses ini sangat penting dan juga merupakan pintu masuk ke tanah Samudra Timur. Tidak ada yang bisa terjadi pada dua akses itu atau Luli tidak akan pernah bisa kembali ke Heaven Reverse Universe. Aku akan membuat beberapa formasi penghambatan. Kemang mulai melakukannya di istana bawah tanah kalau Patriark Sun dan Patriark lainnya tidak dapat melindungi pintu masuk. 2 jam kemudian, Kemang menyelesaikan kegembiraannya. Tanpa ragu, Luli melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Luli membiarkan Ziji keluar. Dia meraihnya di satu tangan dan Patriark Penegakan Hukum membawa Kemang. Kelompok itu berlari ke terowongan yang dalam. Berdengung. Cahaya putih melotot. Mereka merasa langit dan bumi berputar. Setelah lama berteleportasi, mereka akhirnya merasa telah mendarat. Apa? Luli melepaskan kekuatan psikis sekaligus. Pembukaan di sini terpencil. Mereka berada di gua batu kecil di bawah laut. Terowongan itu sangat dalam di sini. Kekuatan psikisnya tidak bisa mencapai luar. Selain itu, gua batu ini kecil. Bahkan bisuan berukuran biasa pun tidak bisa masuk. Ayo pergi. Luli melambaikan tangannya. Kelompok ini sangat berhati-hati dan terus memeriksa dengan kekuatan psikis. Setelah waktu selama 3 dupa untuk membakar, mereka akhirnya bisa merasakan luar. Mereka jauh di bawah lautan dan bisa merasakan kehadiran binatang laut. Luli menggunakan suan energi untuk membangun perisai yang menutupi semua orang dan memeras air di luar. Dia bertanya pada Ziji, apakah ada yang kuat dari binatang paleo? Maksudku yang seperti Beast Gods. Tidak. Cedera Ziji di perutnya sembuh. Meski begitu, jelas bahwa dia masih lemah. Sekarang inti internalnya hancur, tidak mengherankan bahwa dia tidak bisa berubah menjadi lebih baik. Dia menggelengkan kepalanya. Ini adalah lautan Vicissitude, lebih di tepi lautan. Tidak ada dewa bis di sini. 30.000 mil ke utara akan menjadi benua binatang buas paleo, di mana Anda akan menemukan banyak binatang buas. Apakah kamu punya peta? Luli bertanya, mengulurkan tangannya. Ziji menggelengkan kepalanya, tapi dia menarik peregangan di tanah dengan tangannya. Itu adalah bentuk umum dari rilem Paleobis. Dia juga menandai lokasi kekuatan besar yang lebih kuat. Di barat laut, target Luli adalah naga perak 9 cakar. Dia bertanya kepada Patriark Penegakan Hukum, kakek buyut, bagaimana menurutmu kita menyelinap pergi? Bagaimana kalau kita kembali sekaligus setelah kita membunuh atau menangkap naga perak 9 cakar? Tentu, Patriark Penegakan Hukum mengangguk. Luli hanya menginginkan asal darah esensi dari naga perak 9 cakar. Itulah misinya ke alam Paleobis. Tidak perlu memiliki pertempuran penuh dengan binatang buas. Jika mereka aman di sepanjang jalan dan bisa kembali sekaligus ketika mereka menangkap beberapa naga perak 9 cakar, mereka akan dapat kembali ke Heaven Reverse Universe sebelum binatang buas di sini waspada. Luli meminta Kemang untuk membangun beberapa formasi penghambatan skala kecil. Lalu, dia membiarkan Kemang masuk ke dalam Wikbed. Dia dan Patriark Penegakan Hukum menahan energi mereka dan menyelinap keluar. Kekuatan psikis Patriark Penegak Hukum kuat. Luli mengikutinya berkeliling. Segera, mereka naik dari kedalaman air dan melanjutkan perjalanan ke atas. Splash! Di kejauhan, air berbalik. Hiu besar mendatangi mereka. Bau manusia mereka pasti mengganggu binatang suan di perairan terdekat. Luli mengeluarkan pedang, pisau dingin, tapi Patriark Penegakan Hukum menjabat tangannya dan melambaikan tangan tidak. Yang terakhir tidak melakukan tindakan apapun. Ketika hiu besar itu sudah dekat,
Patriark Penegakan Hukum mengeluarkan sedikit energi yang kuat untuk membanjiri hiu. Kemudian, dia menamparkan kepala hiu dengan tinjunya dan menjatuhkan hiu. Ayo pergi. Patriark Penegakan Hukum melambaikan tangannya. Luli mengerti alasan tindakan Patriark Penegakan Hukum. Jika dia membunuh hiu, akan ada darah. Setelah darah menyebar, bisuan di dekatnya akan khawatir. Mereka pergi ke atas dan di sepanjang jalan, mereka bertemu Suan Bis. Patriark Penegakan Hukum akan mengetuk binatang Suan tidak sadar setiap waktu. Dia tidak membunuh salah satu dari mereka. Patriark Penegakan Hukum dan Luli cepat. Pada saat dua dupa untuk membakar, mereka telah keluar dari air. Patriark Penegakan Hukum menemukan pulau di utara dengan kekuatan batin dengan mudah. Ayo kita lihat pulau-pulau dulu. Mereka tidak bisa tinggal di air sepanjang perjalanan. Patriark Penegakan Hukum dan Luli menyelinap ke pulau. Sebelum mereka tiba, Patriark Penegakan Hukum memperhatikan sesuatu. Ada banyak binatang udara di pulau itu dan beberapa jenis burung besar, katanya sambil mengerutkan kening. Burung besar. Luli memikirkan sebuah ide. Dia bertanya, berapa banyak? Apakah mereka kuat? Tidak terlalu banyak, hanya lebih dari 100, kata Patriark Penegakan Hukum. Dia kemudian mengangkat alisnya dan juga berkata, dan juga tidak kuat. Mereka hanya dari peringkat ke-6. Jadi, apakah kita membunuh mereka semua? Tidak perlu seperti itu. Luli menggelengkan kepalanya. Aku memiliki kekuatan Dewa Bis. Aku dapat menahan Suan Bis dengan mudah. Mari kita naik burung ke benua Paleobis. Baik, Patriark Penegakan Hukum tersenyum ketika dia ingat bahwa Luli bisa mengendalikan Beast Kings. Dia dan Lu Renhuang mencuri jalan ke pulau itu. Wosh! Ketika mereka berada di dekat pulau, keduanya menembak keluar dari air seperti dua pedang tajam dan bergegas ke pulau itu. Kicauan, kicauan. Di pulau itu ada lebih dari 100 burung yang berwarna cian dan berukuran besar. Panjangnya lebih dari 100 kaki. Semua terganggu. Mereka mengepakkan sayap, mencoba terbang. Turun ke sini. Ada cahaya perak di mata Luli saat dia mengeluarkan energi dari Beast Guts. Burung-burung cian itu segera jatuh, dan tidak ada yang berani bergerak. Semua orang merangkak di tanah. Wosh! Luli berlari mendekat. Dia menghancurkan burung-burung sampai mati dengan tinjunya. Tapi dia tidak mematahkan kepala mereka kalau mereka akan berdarah. Setiap kali dia membunuh satu, dia akan memasukkannya ke cincin interspatialnya. Meskipun dia tidak takut dengan binatang buas itu, dia tidak ingin keberadaannya terungkap. Suan Bis dari peringkat ke-6 bisa jadi cerdas. Dia tidak bisa membiarkan mereka pergi atau meninggalkan jejak. Sebagian besar dari 100 burung ganas mati. Luli hanya menyisakan selusin hidup. Melambai ke Patriark Penegakan Hukum, Luli berkata, ayo pergi. Patriark Penegakan Hukum terbang ke seekor burung. Luli mengeluarkan Little White untuk berbicara dengan burung-burung. Selusin burung naik ke langit dan terbang ke utara. Burung-burung itu besar. Kelompok selusin burung telah menutupi langit. Dengan berbaring tengkurap di burung, Luli dan Patriark Penegakan Hukum bukanlah target yang mudah bahkan jika ada binatang buas yang kuat di tanah. Jika kita bisa terbang seperti ini sampai ke wilayah naga perak 9 cakar, itu akan sempurna. Luli berkata pada dirinya sendiri. Sayangnya, itu hanya angan-angannya. Tidak lama setelah mereka menginjakkan kaki di benua binatang buas Paleo, mereka mendengar suara gemuruh bumi datang dari gunung di bawah. Kemudian, buram merah keluar, melolong. Bab 948. Oh tidak, Luli dan Patriark Penegakan Hukum saling memandang. Bagaimana mereka bisa ditemukan ketika mereka baru saja tiba di benua binatang buas Paleo? Ini bukan pertanda baik. Begitu tersiar kabar bahwa dua manusia telah datang ke benua Paleobis, mereka akan direbut oleh segerombolan Paleobis. Entah mereka harus mengalahkan binatang Paleo, atau mereka harus mundur. Biaya. Hanya ada sedikit waktu bagi mereka untuk ragu. Sekilas keinginan membunuh muncul di mata Luli. Rencana yang tersedia untuk saat ini adalah memusnahkan binatang buas di tanah sesegera mungkin dan melarikan diri sekaligus. Kalau tidak, Luli tidak bisa membayangkan apa konsekuensinya. Suara mendesing. Dari tanah muncul seorang kera darah yang bukan panggung tinggi. Itu hanya Raja Bis, yang tidak memberi tekanan pada Luli. Apa yang mengganggunya adalah bahwa Raja Bis ini meraung, mengkhawatirkan semua binatang buas di sekitarnya. Kera darah saja mengirim ratusan.
Membunuh mereka semua, teriak Patriark Penegak Hukum. Dia mengeluarkan batang besi dan sasaran pertamanya adalah burung berwarna cian di sekitarnya. Kemudian, ketika Patriark Penegakan Hukum dan Luli turun ke tanah, burung-burung itu mungkin terbang. Bang, bang, bang. Patriark Penegakan Hukum menyapu kawanan selusin burung sambil menghancurkan kepala mereka. Kemudian, dia berlari pergi. Luli memegang banyak senjata angin bulu. Kera besar di tanah itu ditembus. Bang! Tubuh kera darah meledak terbuka. Dengan kekuatan bisgat yang menyebar, semua kawanan binatang buas ditekan. Pembantaian dimulai. Tidak ada ras binatang buas yang kuat di sekitar dan hanya ada satu Raja Bis. Bagi Luli dan Patriark Penegakan Hukum, tugas ini lebih dari mudah. Bang! 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 Luli menggunakan senjata Featherwind, membersihkan sekelompok binatang buas sekaligus. Patriark Penegakan Hukum tidak menggunakan keterampilan khusus selain batang besi. Setiap kali dia bergerak, beberapa Swan Beast akan kehilangan nyawa mereka. Dalam waktu setengah tongkat dupa untuk membakar. Pada saat itu, keduanya membunuh setidaknya 6 hingga 700-an kera darah, kemudian ribuan binatang Swan. Patriark Penegak Hukum akan pergi ketika Luli bertanya, haruskah kita membakar mayat untuk menghancurkan bukti? Bagaimanapun, Luli telah menggunakan senjata Featherwind, yang berisi jejak-jejak makna mendalam. Binatang buas yang kuat bisa langsung tahu. Biarkan aku. Patriark Penegakan Hukum mengeluarkan mantra labu dan nyanyian. Labu tumbuh lebih besar saat terbang dan diberi judul sedikit di udara. Dari mulutnya keluar api. Kebakaran terjadi di pegunungan di tanah, membakar semua mayat binatang buas. Ayo pergi. Mereka harus bergegas. Luli dan Patriark Penegakan Hukum terbang menuju utara. Patriark Penegakan Hukum menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa sepanjang jalan dan mereka akan mengambil jalan memutar begitu dia menemukan kawanan binatang buas di depan. Tapi asap mengepul naik dari api mengamuk. Deru keras kera darah membuat alarm banyak kelompok binatang. Segera, Luli dan Patriark Penegakan Hukum bertemu kawanan binatang buas. Tetapi mereka tidak kuat. Kekuatan psikis Patriark Penegak Hukum sangat luas. Dia membawa Luli pergi. Terlebih lagi, Swan Beast itu tidak merasakan keberadaan kekuatan psikis. Baiklah sekarang, mereka telah melakukan perjalanan ribuan kilometer tanpa diburu oleh kelompok binatang buas yang kuat. Luli dan Patriark Penegakan Hukum mulai bernapas dengan mudah. Mereka tidak mencoba menemukan burung lain untuk diterbangkan. Lagi pula, terbang akan membuat mereka mudah terlihat. Ayo pergi. Selama jejak mereka tertutup, mengingat Patriark Penegakan Hukum dan kemampuan Luli, Swan Beast biasa tidak akan menemukan mereka. Mereka percaya mereka bisa mencuri jalan ke wilayah Naga Perak 9 Cakar dan menyelinap kembali setelah urusan mereka diurus. Raungan, raungan. Luli telah pergi untuk sementara waktu untuk membakar 3 dupa. Di mana api dinyalakan telah penuh sesak dengan sejumlah besar binatang buas. Nyala api padam, tetapi asap masih naik. Banyak binatang buas berteriak marah. Kebanyakan dari mereka adalah kera darah, yang memiliki ketinggian ratusan kaki. Mereka berdiri tegak dan tegak. Di mata mereka seperti lonceng marah dan kekerasan. Kera darah itu tidak berambut. Tempatnya adalah sisik merah kecil. Kera memiliki taring panjang dengan rona biru, yang cukup menyeramkan. Roar! Dari kejauhan terdengar lolongan yang cukup keras untuk mengguncang dunia. Tanahnya memang bergetar. Puluhan kera darah besar bergegas. Kera darah itu tingginya hampir 1000 kaki dan sangat mengancam. Berbeda dari kera reguler lainnya, mereka memiliki 3 mata. Yang tengah ditutup sekarang. Begitu puluhan kera darah tiba, kera darah lainnya dan Swan Beast jatuh berlutut dan tangan, gemetar ketakutan. Raungan, raungan. Lusinan kera darah menangis ke udara. Kemudian, mereka juga berlutut dan bersujud ke arah utara. Wosh, wosh. Tidak lama kemudian, dari utara datang beberapa buram. Mereka melakukan perjalanan secepat pencahayaan. Jika Luli dan Patriark Penegakan Hukum ada di sini, mereka akan terkejut. Dari utara datang 4 lansia, sama seperti manusia dalam penampilan dan ukuran. Tapi di antara alis mereka ada tanda vertikal, seperti mata ketiga. Ketika keempat tetua itu tiba, binatang buas itu ketakutan lebih dalam. Mereka bersujud di tanah, tidak membuat suara, bahkan puluhan Beast Kings. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melihat keempat lansia. Salah satu dari 4 itu mendengus.
Anehnya, dia mulai berbicara bahasa kuno, bahasa yang sama yang digunakan oleh ras kuno di Heaven Reverse Universe. Penatua menyampaikan pesannya dengan dingin, siapa yang berani membantai orang-orang kita di wilayah kita, kera darah. Siapa yang bisa begitu berani? Tidak hanya mereka membunuh rakyat kita, mereka bahkan mengurangi mayat menjadi abu untuk hancurkan semua jejak. Petik 2. Kenapa kita tidak melihatnya saja? Yang lain berkata, tanpa emosi. Tanda vertikal di antara alisnya terbuka. Dia melihat sekeliling. Segera, di wajahnya yang tenang menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Bagaimana mungkin? Bagaimana manusia bisa memasuki alam paleobis? Segel akses telah rusak. Manusia. 3 penatua lainnya sama-sama terpana. Mereka semua menggunakan mata ketiga untuk melihatnya. Tampaknya mereka bisa melihat masa lalu dengan mata ketiga. Mereka melihat bagaimana Luli dan Patriark Penegakan Hukum membunuh kawanan binatang. Manusia memang. Yang tertua berteriak, tapi mereka berdua tidak terlalu kuat. Pokoknya, manusia memasuki alam paleobis adalah peristiwa besar. Pergi dan beritahu Tuan kita. Biarkan seluruh alam paleobinatang tahu dan periksa semua bukaan. Perkuat semua segel. Jika banyak pejuang manusia datang ke alam paleobis, kita akan menghadapi bencana. Petik 2. Saudaraku, bagaimana dengan kedua manusia itu? Seorang lansia bertanya, haruskah kita mengirim seseorang untuk memburu mereka? Tidak. Yang pertama berkata, kera darah bukan ras yang baik dalam hal pelacakan. Saat balapan diinformasikan, para Shadow Bats akan mengambil tindakan. Apakah Anda pikir dua manusia bisa melarikan diri dari Shadow Bats di Realm Bis-Bis? Ayo pergi. Keempat lansia terbang ke utara dan segera menghilang ke pegunungan di kejauhan. The Beast Kings akhirnya memiliki keberanian untuk berdiri setelah keempatnya pergi. Satu kera darah besar bermata tiga menggerakkan mulutnya dan secara mengejutkan, kera darah itu juga bisa berbicara dalam bahasa kuno, manusia. Beraninya kau datang ke alam paleobis. Kau tidak akan pernah berhasil kembali. Bab 949. Luli dan Patriark Penegakan Hukum masih tidak tahu bahwa keberadaan mereka telah terungkap, atau fakta bahwa segera, seluruh Patriark Penegakan Hukum akan diberitahu tentang keberadaan mereka. Mereka menyeberang melalui pegunungan yang banyak di alam paleobis. Itu adalah gunung-gunung tinggi dan bukit-bukit tinggi dengan tanah tandus dan sepi. Mereka tidak berani terbang karena itu akan membuat mereka terlalu jelas terlihat. Mereka harus melewati gunung dan hutan. Mereka percaya bahwa selama mereka dapat menyembunyikan jejak mereka, mereka dapat membunuh atau menangkap 1 atau 2 naga perak. Setelah itu, mereka akan kembali secepat mungkin. Mengkhawatirkan alam paleobis mungkin baik-baik saja, asalkan binatang buas tidak akan mengepung mereka. Keduanya memiliki kekuatan psikis yang kuat dan mereka dapat menemukan jalan yang paling cocok di sepanjang jalan. Seperti dua rubah licik, keduanya mendesak maju dengan gesit. Mereka tidak terlalu cepat. Meski begitu, dengan melakukan perjalanan siang dan malam tanpa istirahat paling lama dalam sebulan, mereka bisa tiba di wilayah naga perak 9 cakar, asalkan semuanya berjalan dengan baik. Di mana mereka berada adalah barat daya benua paleobis, dan naga perak 9 cakar berada di barat laut. Benua paleobis itu besar. Meski begitu, jarak antara kedua lokasi itu tidak panjang. Setelah semua, baik Luli dan Patriark Kecepatan Penegakan Hukum telah mencapai alam abadi bumi. Luli sendiri belum berada di alam abadi bumi. Tapi kecepatannya selalu luar biasa. Kecepatannya telah mencapai tahap Earth Immortal Realm sebelumnya. Jika dia bisa terbang secepat yang dia bisa, kecepatannya bisa sebanding dengan tahap selanjutnya dari alam abadi bumi. Sudah sehari, mereka tidak bertemu dengan binatang buas yang kuat. Usulan penegakan hukum diusulkan. Luli, bagaimana kalau kamu pergi dan berkultivasi dalam Wickbed? Aku akan membawanya bersamaku. Aku akan segera memberitahumu, haruskah ada sesuatu yang muncul. Patriark Penegakan Hukum telah mencapai alam semi-dewa. Sulit baginya untuk mencapai terobosan lain. Ia sudah lanjut usia dan kultivasinya lambat. Periode waktu yang singkat ini tidak akan memberinya sesuatu yang bermanfaat bahkan setelah dia berkultivasi. Namun, segalanya berbeda dari Luli. Dia bisa melihat kemajuan besar dalam sebulan. Oke, kakek yang hebat, hati-hati. Luli menjawab setelah beberapa pemikiran. Kekuatan psikisnya lebih lemah daripada Patriark Penegakan Hukum, dan dia telah mengikuti yang terakhir di sepanjang jalan.
Luli pikir dia mungkin juga berkultivasi di Wikbet, daripada membuang-buang waktu di jalan. Dia setengah jalan mempelajari diagram ketiga. Membuat yang terbaik di bulan ini, ia dapat mempelajari 2 atau 3 komponen kecil. Dia mengeluarkan Wikbet dan masuk. Patriark Penegakan Hukum meraih manik jahat dan menekan maju ke arah barat laut. Luli pergi ke aula dalam di mana Kemang berada. Ziji berada di aula luar. Luli memperhatikan dengan kekuatan batin bahwa Ziji sedang duduk di sudut tetapi dia tidak mengatakan apa-apa padanya. Dia menyapa Kemang dan kemudian duduk untuk bercocok tanam. Berkultivasi dengan cepat di aula dalam Bedwick. Proses belajar bisa 2 kali lebih cepat. Luli menjadi ahli dalam mempelajari diagram garis. Dia tidak mengalami hambatan dan bisa bergerak dengan lancar. Waktu berlalu dengan cepat. Patriark Penegakan Hukum memiliki perjalanan yang mulus. Sudah 6 hari dan Patriark Penegakan Hukum bahkan tidak bisa mengingat berapa mil yang telah dilaluinya. Sepanjang jalan ada beberapa bisuan lemah dan beberapa yang maju. Jika ada yang lebih kuat, Patriark Penegakan Hukum akan mengambil jalan memutar. Tetapi jika itu adalah binatang lemah atau binatang suan dari peringkat pertama atau kedua, dia tidak akan menghindarinya dengan sengaja. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan dan itu baik-baik saja bahkan jika mereka melihatnya. Selama waktu ini, Patriark Penegakan Hukum melihat beberapa gua batu di mana binatang-binatang paleo tinggal. Dia menemukan banyak kelompok dan klan. Salah satu gunung besar menampung puluhan ribu binatang seperti itu. Luli masih berkultivasi. Dia tidak tahu berapa hari telah berlalu. Tetapi pada hari ke-10, seseorang membangunkannya. Apa? Kilau tatapan naik di mata Luli. Kemang tidak akan mengganggunya dengan sia-sia. Apakah ada yang salah? Dia berbalik ke Kemang yang tampak mengerikan. Saint Lord, aku telah membangun beberapa formasi penghambatan di lorong tempat kami pergi. Sekarang, aku merasakan formasi penghambatan telah dihancurkan. Kata Kemang. Apa? Di mata Luli adalah kedinginan. Lorong itu tersembunyi dengan baik, dan bukaannya kecil. Rata-rata binatang buas tidak bisa masuk, mengingat ukurannya. Sedangkan untuk binatang lemah dan kecil, mereka seharusnya tidak dapat merusak formasi penghambatan Kemang. Dia bertanya sekaligus, bagaimana kekuatan formasi penghambatan yang Anda bangun? Dapatkah Suan Bis rata-rata menghancurkan mereka? Tidak, Kemang dengan sungguh-sungguh menjawab, secara keseluruhan, saya telah membangun 4 formasi penghambatan. Salah satunya adalah formasi ilusi, dan yang ini bisa dipecahkan dengan mudah. 2 lebih kuat, hanya para Raja Bis dan di atasnya yang bisa menjatuhkannya dengan paksa. Tetapi saya memang membangun formasi penghambatan kecil yang sangat tersembunyi yang tidak bisa dihancurkan dengan mudah kecuali gua yang kami masuki meledak terbuka. Sekarang, keempatnya telah hancur. Petik 2. Oh tidak. Petik 2. Pikiran Luli terbebani dengan kecemasan. Dia bertanya-tanya apakah ini kebetulan atau beberapa binatang buas telah menemukan terowongan itu. Jika portal itu hancur, maka situasinya akan merepotkan. Luli mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke alam dunia bawah atau Heaven Reverse Universe. Saint Lord, jangan khawatir. Melihat Luli dalam keadaan cemas, Kemang menghiburnya. Mungkin itu hanya kebetulan. Mungkin, ada Suan Bis yang kuat bertarung dan menghancurkan gua, dan mengeluarkan formasi penghambatan secara tidak sengaja. Gua itu dalam. Ada kemungkinan portal itu masih utuh. Formasi penghambatan Kemang dibangun bukan oleh portal, tetapi setengah jalan ke gua. Jika ada binatang yang bertarung di luar, menghancurkan setengah dari gua, kemungkinan formasi penghambatan Kemang hancur dalam proses itu. Tentu saja, peluang kebetulan seperti itu kecil. Pasti ada 2 Raja Bis yang bertarung di sekitarnya. Namun, Luli tidak pernah melihat binatang Suan bertarung di sepanjang jalan. Rilem Paleobis telah damai. Luli memeriksa luar dengan kekuatan batin. Memastikan tidak ada yang aneh terjadi, dia pergi keluar Wikbet. Patriark Penegakan Hukum merasakannya ketika Luli menggunakan kekuatan psikis. Yang pertama berhenti dan bertanya, mengapa kamu berhenti berkultivasi? Luli sekali lagi memeriksa lingkungan dengan kekuatan psikis sebelum dia bertanya, kakek, apakah Anda merasakan ada yang salah di sepanjang jalan? Tidak, Patriark Penegakan Hukum bingung. Semuanya baik-baik saja. Aku bertemu dengan beberapa kawanan binatang buas tapi aku berkeliling mereka. Kalau begitu, pernahkah kamu bertemu binatang buas yang saling bertarung? Luli mengajukan pertanyaan lain. Tidak,
Patriark Penegakan Hukum menggelengkan kepalanya, Rilem Paleo Beast telah diam. Ada beberapa Swan Beast yang lemah dalam pertarungan, tetapi tidak ada kawanan binatang buas yang kuat dalam pertempuran. Lalu ada yang salah. Lu Li stres. Dia memiliki firasat di dalam hatinya. Pintu masuk bisa dirusak oleh binatang buas. Lu Li tersesat. Ziji, keluar. Lu Li memindahkan Ziji keluar dari Wickbed dan memberitahunya apa yang terjadi pada lorong. Kemudian, dia bertanya padanya, apakah menurut Anda pintu masuk telah hancur? Ziji berpikir sebentar. Sayangnya, pintu masuknya harus ditemukan oleh kera darah. Sangat mungkin bahwa pintu masuknya telah dihancurkan. Sangat mungkin. Meskipun Lu Li memiliki asumsi yang sama, jawaban Ziji memang membuatnya pucat seketika. Rusak. Patriark Penegakan Hukum ketakutan. Tenang dan tenang seperti dia takut kali ini. Jika pintu masuk telah hancur, mereka tidak akan bisa kembali. Beberapa tahun kemudian ketika para pejuang dari 9 alam semesta datang dan mereka tidak dapat menemukan Lu Li, mereka akan mengalami pertumpahan darah di seluruh Heaven Reverse Universe. Bab 950. Mereka tidak jauh dari pintu masuk dan tidak mungkin kembali untuk melihat-lihat. Juga, jika pintu masuk sudah hancur, kembali tidak akan membantu mereka. Di sisi lain, jika pintu masuk masih berfungsi, mereka bisa kembali ke Heaven Reverse Universe terlepas dari waktu. Lu Li mengambil napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Dia mengirim Kemang keluar dari Wickbed dan bertanya, Kemang, jika lorongnya hancur, bisakah kau menemukan jalan kembali ke Heaven Reverse Universe? Apa? Kemang merasa kesulitan. Bagaimana dia bisa menemukan jalan ketika tidak ada jalan? Dia tidak bisa begitu saja menghancurkan rintangan dan memaksa jalannya kembali. Dia tidak mengerti keterampilan seperti itu. Bahkan jika dia melakukannya, apakah dia memiliki kemampuan seperti itu? Tidak. Lu Li segera datang. Dia kemudian bertanya pada Ziji, apakah ada lorong yang menghubungkan alam Paleo Beast dengan alam semesta lainnya? Mungkin ke Heaven Reverse Universe. Ziji berpikir sebentar. Tiba-tiba, matanya bersinar dan dia menjawab, tidak ada yang terhubung ke Heaven Reverse Universe tetapi ada beberapa ke Purgatory of Primordial Chaos. Ibu Ratu saya mengatakan kepada saya bahwa ada 2 atau 3 akses seperti itu tetapi, mereka ditutup. Petik 2. Baik, Lu Li merasa lega. Selama ada jalan kembali, mereka masih memiliki harapan. Tutup. Pembelajaran Kemang tentang formasi penghambatan kuat. Untuk memecahkan segel itu tidak akan menakutkan baginya. Jika mereka bisa pergi ke Purgatory of Primordial Chaos, mereka bisa menemukan jalan pulang dengan mudah. Kakek buyut, tidak apa-apa. Lu Li dengan santai menjelaskan, aku bisa membawamu kembali ke Heaven Reverse Universe setelah kita memasuki Purgatory of Primordial Chaos. Lu Li membiarkan Kemang dan Ziji kembali ke Wickbed dan melanjutkan. Lorong telah hancur, yang berarti bahwa kera darah ada di kita, atau mereka memiliki kecurigaan. Jadi, mulai sekarang, kakek yang hebat, tolong pergi lebih cepat. Mari kita menangkap naga perak 9 cakar dan menemukan cara untuk kembali. Petik 2. Saya mengerti. Patriark Penegakan Hukum mengangguk. Terganggu, Lu Li tidak bisa fokus pada kultivasi. Dia pergi dengan Patriark Penegakan Hukum. Mereka dapat berkomunikasi sepanjang jalan dan melihat apakah ada pilihan lain. Kakek buyut, pernahkah kamu mendengar keterampilan untuk membuka penghalang antara dunia yang berbeda? Lu Li bertanya di jalan. Patriark Penegakan Hukum menggelengkan kepalanya, itu adalah keterampilan yang mengguncang bumi. Saya kira hanya Kaisar Langit terbalik dan seseorang seperti dia yang bisa melakukan itu. Saya belum pernah mendengar prajurit pilihan atau prajurit Rilem semi-dewa lainnya yang memiliki kemampuan seperti itu. Saya tidak berpikir itu akan mudah bagi saya mengingat kemampuan saya. Petik 2. Baik, Lu Li mengangguk dan bergegas diam. Dia terus memikirkan semua pilihan dan apa skenario terburuk. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, suasana hatinya tidak baik. Apa? Lu Li tampaknya telah merasakan sesuatu ribuan mil kemudian. Namun, dia tidak memperhatikan apapun ketika diperiksa dengan kekuatan psikis. Dia pikir dia salah dan terus mendesak. Pada saat yang sama, dia merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah sebuah mata menatap mereka dari belakang. Kakek hebat, dia berbisik kepada Patriark Penegakan Hukum, apakah Anda merasa seperti kita sedang diawasi? Saya memiliki perasaan gatal ini. Sesuatu mungkin mengikuti kita.
Patriark Penegakan Hukum terkejut. Dia tidak berhenti dan memeriksa di belakang mereka dengan kekuatan batin. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku tidak punya perasaan seperti itu dan aku tidak melihat ada yang istimewa." Itu aneh. Kekuatan psikis Patriark Penegak Hukum jauh lebih kuat. Luli berpikir dia salah. Namun, untuk puluhan mil berikutnya, perasaan yang sama masih ada. Dia berhenti, tiba-tiba dan berteriak, "Tidak, kami pasti dibuntuti." Semua orang memiliki indera keenam, intuisi dan Luli mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu di belakang mereka, sesuatu yang tidak dapat dirasakan oleh kekuatan psikis. Apakah itu berjubah? Jubah. Kilatan dingin muncul di mata Luli yang bersinar dalam cahaya perak. Dua naga perak keluar dari Luli yang mengirim kekuatan Bisgat, mempengaruhi area dengan radius sekitar 1 mil. Berpikir begitu, sekitar sepertiga mil di belakang mereka, dari pohon, jatuh 3 titik hitam ke tanah. Luli dan Patriark Penegakan Hukum diperiksa dengan kekuatan psikis dan keduanya tercengang. Mereka adalah 3 kelelawar setengah transparan dengan ukuran ibu jari. Mereka baru saja berjubah, itulah sebabnya mereka tidak bisa terlihat dengan kekuatan psikis. Jejak kita telah terungkap dan kita telah dibuntuti sejak itu. Luli dan Patriark Penegakan Hukum saling memandang, khawatir. Mereka mengira kemungkinan pintu masuknya hancur dan sekarang mereka yakin akan hal itu. Rilem Paleobis tahu tentang keberadaan mereka dan berencana membunuh mereka. Jalan kembali terputus, dan binatang buas dikirim untuk menguntit mereka. Ketika kelelawar aneh itu terbang, ruangan itu tidak bergetar dan mereka tidak memiliki bau binatang buas yang jelas. Tapi mereka cepat. Dapat dimengerti bahwa Patriark Penegakan Hukum tidak dapat menemukan mereka. Jika bukan karena kekuatan Bisgat, Luli tidak akan menemukan mereka juga. Tetapi tidak ada gunanya memikirkan hal-hal seperti itu pada saat ini. Luli memaksa dirinya untuk tenang untuk menemukan jalan keluar. 3 kelelawar penguntit mengungkapkan kepada Luli fakta bahwa banyak binatang buas yang luar biasa dapat ditemukan di alam Paleobis. Dia dan Patriark Penegakan Hukum mungkin dimakamkan di sini jika mereka tidak berhati-hati. Sebelumnya, Luli berpikir bahwa dengan Patriark Penegakan Hukum, Setan Naga, dan Little White, mereka bisa mendapatkan jalan mereka di alam Paleobis. Apa yang dia rasakan sekarang adalah bahaya besar. Paleobis yang memerintah banyak dunia 2 juta tahun yang lalu selamat, bahkan setelah ras manusia bangkit. Paleobis harus memiliki keterampilan unik mereka dan beberapa yang kuat harus memiliki keterampilan aneh dan mengerikan yang tak terbayangkan. Segera, Luli berkata, "Kakek buyut, kita harus menangkap Beast King atau Beast yang mengerti bahasa manusia. Musuh kita sedang menunggu. Tanpa mempelajari tentang Paleobis, kita seperti 2 orang buta, dan kita akan langsung menuju perangkap musuh kita." Petik 2. Patriark Penegakan Hukum adalah seorang prajurit berpengalaman dengan banyak pengalaman pertempuran. Dia bisa tetap tenang di persimpangan kritis. Dia berkata setelah berpikir, mengenal musuh dan dirimu sendiri, kamu dapat menemukan 100 pertempuran untuk memenangkan mereka semua. Kamu benar. Tapi, akankah kita memperingatkan mereka dengan ini? Mereka sudah disiagakan. Kita tidak bisa berpikir berlebihan sekarang. Luli menggelengkan kepalanya. Itu hanya akan menjadi lebih buruk tanpa sepengetahuan Rilem Paleobis. Mereka bahkan mungkin menuju perangkap tanpa mengetahui. Baik, Patriark Penegakan Hukum yakin. Situasi yang dihadapi sudah buruk. Bisakah ini menjadi lebih buruk? Ayo pergi. Luli mencurahkan beberapa energi Suan untuk mengubah situs menjadi berantakan, dan, secara tidak sengaja, energi Suan mencapai dan membunuh 3 kelelawar setengah transparan. Lalu, dia terbang pergi. Patriark Penegakan Hukum mencari sepanjang jalan dengan kekuatan psikis. Dalam 2 jam, mereka menemukan sarang binatang buas. Patriark Penegakan Hukum diperiksa dengan kekuatan psikis dan berkata dengan pasti, ada kawanan binatang buas di depan, tetapi tidak terlalu kuat. Pasti ada Raja Bis, beberapa dari mereka. Apakah Anda ingin merawat mereka, atau haruskah saya? Petik 2. Biarkan aku. Luli berkata, aku akan menahan mereka dengan kekuatan Bis dan kakek buyut, tolong awasi, dan jangan biarkan salah satu dari mereka pergi. Lebih baik jika kita dapat membeli waktu bahkan jika jejak kita akan diekspos lebih cepat atau nanti. Petik 2. Tentu, Patriark Penegakan Hukum mengangguk dan melayang. Segera, dia menghilang ke pegunungan. Bab 951. Pohon-pohon meraih langit.
Jalanan dipenuhi semak-semak berduri. Kabut mengaburkan visi. Serangga mengintai, dan begitu pula binatang buas. Ini adalah realm Paleobis, tempat yang dihiasi dengan pegunungan dan lembah. Praktis tidak ada jalan. Jika Luli bukan seorang pejuang, akan sulit baginya untuk melangkah. Tapi ini bukan masalah baginya. Dia menyelinap seperti rubah licik dan tidak menyentuh satu pun cuti. Memanfaatkan kekuatan psikis, dia telah menemukan cara terbaik dan berlari menuju gunung besar di depan. Itu adalah gunung dengan ketinggian lebih dari 20 mil, dihiasi dengan sarang binatang buas. Mengingat banyaknya gua dan pemandangan dari kejauhan, gunung itu tampak seperti sarang lebah. Hidup di gunung adalah binatang aneh dengan tubuh seperti serigala, tetapi memiliki tanduk di hidung. Mata binatang itu berwarna biru gelap dan begitu juga bulu mereka, yang cukup indah. Lutut mereka memiliki paku. Taring mereka panjang dan tajam. Binatang buas itu dari peringkat kelima, tidak cukup tinggi. Tapi Luli memperhatikan dengan kekuatan psikis bahwa beberapa dari mereka memiliki bulu ungu, bukan biru dan telah naik ke peringkat ke-6. Ketika bulunya berubah ungu gelap, binatang buas akan berada di peringkat ke-7. Wow, wow. Beberapa binatang buas berdiri di bebatuan di luar gua, melolong ke bulan di langit. Tanduk mereka menyala seolah mereka menyerap cahaya dari langit untuk ditumbuhkan. Melolong. Raungan itu surut dan mengalir. Melihat dari kejauhan, Luli melihat ribuan di bebatuan, melolong ke bulan. Yah, ada beberapa Beast Kings tetapi tidak ada Beast God. Luli memeriksa dengan tenang saat dia melayang ke arah gunung. Namun, kali ini, dia tidak berusaha menyembunyikan jejaknya. Sebaliknya, dia menyombongkan diri. Melolong. Karena Luli tidak menyembunyikan energinya, binatang buas segera memperhatikannya. Salah satunya melolong, mengkhawatirkan ribuan lainnya. Banyak yang mengalihkan mata mereka yang dalam, dingin, dan biru kepada Luli. Binatang buas mulai menyerbu gunung. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk melihat ribuan buram biru bergerak maju dengan cara yang ganas. Prajurit biasa mungkin pingsan karena ketakutan. Luli tetap tenang dan terbang. Beberapa binatang buas telah mencapai dia. Dia mencurahkan suan energi dan menjatuhkan mereka. Wosh, wosh, wosh. Semakin banyak binatang buas datang. Bed of Life Luli keluar dari perutnya. Kemudian, kastil angin bulu didirikan, meliputi area dengan radius lebih dari 1 mil. Ribuan binatang buas berada dalam lingkungan pengaruh. Melolong. Binatang buas tidak tahan serangan jiwa di kastil Featherwind. Banyak yang menjerit dan beberapa pingsan karena serangan jiwa. Wosh, wosh, wosh. Luli tidak tahu jumlah pasti binatang buas di gunung. Hanya ada keburaman biru konstan yang datang padanya dari gunung. Segera, Luli membongkar kastil Featherwind dan membangun yang lain, menutupi ribuan yang datang. Berdengung. Setelah beberapa saat bernapas, Luli membiarkan kastil Featherwind ini lenyap. Ribuan binatang buas yang pergi ke kastil jatuh ke tanah, seperti ngengat yang pingsan karena asap. Binatang buas berbaring di tanah di semua sisi. Angin bulu Luli adalah yang paling efektif dalam berurusan dengan pasukan besar, bahkan jika pasukan itu memiliki ratusan juta prajurit. Dengan beberapa ratus kastil Featherwind, dia akan bisa melumpuhkan ratusan juta. Wosh! Dari puncak gunung terdengar beberapa lolongan mengerikan. The Beast Kings tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka berlari turun dari puncak gunung. The Beast Kings sangat ajaib. Ukurannya tidak besar, hanya seperti badak biasa, tetapi semangat mereka menakutkan. Tanduk mereka di hidung mereka menyala. Mereka harus siap menggunakan beberapa keterampilan. Luli mendengus. Cahaya perak bersinar di matanya saat dia mengeluarkan energi yang tak terlihat, menyebar ke suatu daerah dengan radius beberapa mil. The Beast Kings yang memiliki tanduk hidung bercahaya dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan. Keempat Raja Beast sangat cerdas, itulah sebabnya mereka tampak bingung. Mereka bisa mengatakan dengan jelas bahwa Luli adalah manusia, namun dia membiarkan roh dewa binatang. Tentu, ini akan mengejutkan. Berdengung, Luli membangun kastil angin bulu dan menyelimuti raja-raja binatang sambil terus menahan mereka dengan roh dewa binatang. The Beast Kings tidak bisa melawan saat mereka mengalami serangan jiwa di kastil Featherwind. Akhirnya, keempat raja binatang semua pingsan. Suara mendesing. The Beast Kings tidak besar dan mereka bisa dibawa pergi.
Luli memasukkannya ke dalam Wickbat dan kemudian menggunakan Swan Energy untuk menghasilkan beberapa bayangan tangan untuk membasmi binatang buas. Dia kemudian menggunakan senjata Featherwind untuk membunuh beberapa binatang buas yang mencoba melarikan diri. Setelah waktu untuk 3 dupa untuk membakar, puluhan ribu binatang buas di gua semua mati. Patriark Penegakan Hukum kembali. Sekali lagi, dia mengeluarkan labu dan menuangkan api untuk membakar gunung, mengubah mayat menjadi abu. Ayo pergi. Luli melambaikan tangannya dan pergi dengan Patriark Penegakan Hukum. Saat terbang, Luli mengeluarkan roh dewa binatang untuk memastikan bahwa mereka tidak dibuntuti oleh kelelawar itu. Baiklah sekarang. Mereka melakukan perjalanan selama puluhan ribu mil. Luli berkata kepada Patriark Penegakan Hukum, "Kakek buyut, kamu mengambil manik jahat. Aku akan masuk dan mendapatkan beberapa informasi." Luli memasuki manik jahat saat Patriark Penegakan Hukum berjalan. Luli pergi ke aula luar tempat Ziji berada. Karena dia mengerti bahasa binatang buas, Luli ingin dia membantu dengan interogasi. Apa? Luli mengeluarkan air dan menyiram kepala Beast King. Bangun secara bertahap. Luli memancarkan roh dewa binatang dan Ziji melakukan hal yang sama. Beast King itu bersujud di tanah, ketakutan. Tanyakan apakah dia bisa bicara. Luli menoleh ke Ziji. Sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan, Raja Beast menggerakkan bibirnya dan berkata dalam bahasa kuno, "Kamu adalah manusia." Yah, kamu mengerti bahasa kuno. Dia tidak perlu Ziji untuk menafsirkannya karena Luli bisa mengerti dan berbicara bahasa manusia. Dia menjawab, "Saya adalah manusia tetapi juga binatang buas. Anda tidak perlu tahu detailnya. Siapa nama Anda? Apa jenis Anda?" Setelah beberapa saat ragu, binatang itu memberikan jawaban yang jujur. Kekuatan Dewa Beast dari Luli adalah nyata. Ziji ternyata adalah binatang buas dan dewa binatang. Banyak binatang buas bisa berbentuk manusia ketika mencapai tahap Dewa Beast. Binatang itu menjawab dengan jujur, "Dewaku, namaku Yu Tanduk. Kami adalah binatang tanduk." Luli menoleh ke Ziji yang mengangguk dan berkata, "Mereka adalah binatang tanduk. Di zaman kuno, mereka dulu cukup kuat. Tapi mereka secara bertahap menurun kemudian." "Yu Tanduk, kan?" Luli bertanya lagi dalam bahasa kuno, "Di alam Paleobis, bagaimana Anda memberi peringkat spesies dan berapa banyak spesies kuat yang dimiliki masing-masing spesies?" Yu The Hounds terkejut, bertanya-tanya mengapa Luli bertanya tentang ini. Semua spesies tahu tentang ini di alam Paleobis. Apakah Luli bukan dari alam Paleobis? Katakan sekarang. Aku akan membunuhmu jika kamu membuang lebih banyak waktu. Luli mengeluarkan lebih banyak kekuatan. Yu The Hounds menjawab dengan patuh, ada 7 spesies utama di alam Paleobis. Yang terkuat di antara mereka semua adalah naga perak 9 cakar, yang mengikuti adalah Ghostface Spider. Yang ketiga adalah Fiery Fox, dan kemudian serigala bersayap 10, kera darah bermata 3, Kyongki Spiritual, dan Hechi Sihir. Apa? Luli dan Ziji keduanya terkejut. Dia pernah mengatakan kepadanya tentang 7 spesies utama, tetapi mereka berbeda dari yang mereka dengar sekarang. Sebelumnya, kera darah 3 mata harus peringkat nomor 2 dan sekarang mereka telah turun ke nomor 5. Di masa lalu, Ghostface Spider dan Fiery Fox tidak termasuk di antara 7.